time and all the time. Amin. Saudara harus bersemangat. Bersemangat saudara, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Sang Pencipta semesta alam ini. Nah, sekalipun di luar dingin, keadaan dunia yang sedang goncang, kita semangat. Amin. Kita tetap setia saudara. Kita tetap diberkati. Haleluya. Amin. Thank you. Charlie nggak ada ya? Ada tuh. Sebentar ya. Thank you. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saudara siap untuk bertumbuh? Aminnya sedikit. Siap bertumbuh? Itu dong. Amin. Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit kembali, kita harus bersemangat. Apalagi keadaan sekarang ini, keadaan yang sungguh-sungguh sukar. Semua manusia di seluruh dunia pada ketakutan. Takut, semua takut. Takut karena musuh yang tidak kelihatan, yaitu keadaan sekarang yang sedang melanda dunia itu. Coronavirus ini. Saudara, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan sedang memilih. Jadi kita harus waspada saudara. Tuhan sedang memilih. Siapa yang mengasihi Dia? Siapa yang setia? Siapa yang kuat di dalam Tuhan? Siapa yang beriman? Jadi saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mempunyai hikmat, pengetahuan. Apakah kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara? Hanya ada satu jalan, saudara. Satu lurus. Dan satu yang kita harus lakukan, itu doa. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus benar-benar berdoa setiap hari. Harus kuat, saudara, di dalam doa. Harus kuat, saudara, di dalam hidup ini. Untuk melihat kenyataan dunia ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Jadi bukan di dalam kekuatan kita sendiri, tapi di dalam keadaan sekarang ini kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dia yang telah mengalahkan dunia ini. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita harus percaya. Dan kita harus mau mengikuti jejaknya untuk mengalahkan yaitu keadaan dunia ini. Bagaimana kita bisa mengalahkan kedua keadaan dunia ini? Yaitu dengan berdoa. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan setia, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat, tidak pernah, saudara. Dan Dia tidak pernah menimpakan kecelakaan. Dia tidak pernah, saudara. Jadi kita harus mengerti betapa baik dan betapa setianya Tuhan itu kepada setiap orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya. Saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung sebetulnya, orang-orang yang benar-benar berbahagia. Sekalipun ada percobaan, sekalipun ada masalah, ada rintangan, ada sakit penyakit, ada himpitan, kita tetap, saudara, kita berbahagia. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata dengan jelas, aku tidak akan meninggalkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, ketika Dia memberikan amanat agung, yaitu untuk kita menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan Injil di Matius pasal yang 28 ayat 19-20, Tuhan berkata bahwa Dia menyertai kita sampai di akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Jadi berarti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, bagaimana kita bisa selalu disertai oleh Tuhan? Kita harus berdoa, harus itu. Karena kunci kemenangan bagi umat Tuhan adalah doa. Kesuksesan kehidupan kita hanya doa, disertai Tuhan. Kalau kita berdoa pasti kita disertai Tuhan.
Pasti. Kemanapun kita pergi, pasti. Kita disertai Tuhan. Kita tidak akan rugi, saudara. Kita tidak akan kecewa. Karena Tuhan sangat setia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang doa. Bagaimana? Kalau kita sering berdoa, di situ ada rahasia. Rahasianya luar biasa sekali. Mari kita lihat di dalam Yeremia 33 ayat 3 dan 6. Ini ayat populer, saudara. Ini ayat kita sering kali mendengar. Tapi saya jelaskan, saudara. Kita sering mendengar tapi kita tidak banyak yang melakukan. Banyak yang tidak, saudara, mau ikut menjadi umat yang berdoa. Kita lihat, saudara. Kita lihat. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Sorry ya. Sebentar. Yeremia 33 ayat 3. Itu lagi. Ayat 3. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Jadi bukan hal kecil, hal besar dan yang tidak terpahami. Ya, ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Hidup ini, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi nanti malam. Tidak ada yang tahu, saudara. Ini hidup ini seperti ada rahasia, yaitu rahasia yang tersembunyi, saudara. Jadi tidak semua manusia, tidak ada yang tahu. Percaya, saudara, tidak ada yang tahu. Apakah saudara seorang yang kaya raya, dia bisa tahu, besok saya akan jadi kaya? Bukan, saudara. Tidak ada yang tahu. Ketika dia bisnis, dia nggak tahu bakal jadi kaya raya. Dia tahu-tahu apa? Bisnisnya luar biasa bisa berjalan. Tapi ada yang orang yang bisnis nggak tahu dia bisa bangkrut, saudara. Dia pikirannya apa? Pasti saya berhasil, tapi bangkrut. Jadi tidak ada yang tahu, saudara. Apalagi kecelakaan, kehidupan, tidak ada yang tahu. Satu juga tidak ada yang tahu, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan berkata di sini dengan jelas sekali bahwa Dia akan memberitahukan kepadamu, kepada kita, hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ya, ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Tidak ada yang tahu. Saudara tahu, ketika saudara muda bakal ke Australia, nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu, saudara. Ada yang tahu? Saya nanti bakal tinggal di Australia. Nggak ada yang tahu. Tapi aneh, saudara. Saya bisa datang ke sini. Saya bisa datang ke sini. Nggak ada yang tahu, saudara. Ini ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita ini harus berharap sama Tuhan. Dengan ayat ini kita harus bergantung sama Tuhan. Luar biasa sekali, saudara. Di ayat 6, perhatikan. Ayat 6, Tuhan menjanjikan, Dia berjanji, saudara. Janjinya nggak kepalang tanggung, janjinya itu besar. Makanya di situ dikatakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, bukan kecil, besar. Nah, ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, ini janjinya, saudara. Dia akan memberikan kepada setiap orang yang percaya, yang suka berdoa, yang berseru kepada Dia. Dia akan mendatangkan kesehatan pertama, saudara. Yang kedua, kesembuhan. Kita sakit, kita bisa sembuhkan.
Dan mereka akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Jadi hidup ini akan sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janjinya luar biasa, saudara. Berapa janji Tuhan? Di sini ada yang pertama, saudara. Yang pertama akan mendatangkan kesehatan. Yang kedua kesembuhan. Yang ketiga kesejahteraan, dan yang keempat keamanan. Jadi kita ini dijamin hidup kita ini pasti, saudara, aman. Pasti. Nah ini, saudara, dia berjanji, Tuhan itu berjanji. 4 poin yang kita akan terima. Jadi kita sebagai orang yang percaya, bahagia nggak? Pasti bahagia. Pasti berhasil? Pasti berhasil. Caranya bagaimana? Ya doa. Yang tadi ayat 3 itu, berserulah. Tiap hari berseru, saudara. Tiap hari berseru. Di sini banyak janji Tuhan, saudara. Kalau kita setia, kita sering berdoa, saudara, kita akan menjadi orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam firman. Kita akan kuat menghadapi semua keadaan dunia ini. Dunia ini bukan semakin baik, saudara, tapi semakin susah. Waktu saya dulu datang ke Australia, saudara, tahun 80-an, rumah tidak pernah dikunci. Kalau saya kerja keluar kerja. Dan toilet juga, kamar-kamar nggak ada kuncinya. Tapi sekarang ada kunci. Ya, ada apa namanya? Ada pintu besinya. Dulu nggak ada, saudara. Waktu zaman dulu saya datang nggak ada, aman, saudara. Koper, lemari nggak pernah dikunci, aman, saudara. Nggak pernah ada maling masuk, nggak pernah. Tapi sekarang, wah, udah lain, ya. Sekarang dia udah beda sekali, penodongan, perampokan di mana-mana itu. Jadi zaman itu tidak makin baik, keadaan itu makin susah, saudara. Dulu kerjaan masih gampang, sekarang susah. Apalagi sekarang udah ditimpa sama corona, lebih susah lagi, saudara. Nanti kesananya nggak tahu, ada Corolla mungkin, ada Toyota mungkin, nggak tahu. Jadi itu saudara, itu menjalar itu. Kita jadi bukan orang yang aman, bukan. Nah, satu-satunya jalan Tuhan mau kita berseru, berhubungan baik dengan Dia, saudara. Ini luar biasa sekali, Tuhan luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya akan menjelaskan tentang kisahnya Esther. Saudara tahu Esther? Esther seorang biasa, saudara. Seorang Yahudi dia. Dia budak yang dibuang, yang ditangkap oleh raja. Kita lihat Esther pasal yang ke-1 supaya lebih jelas. Kitab Esther. Esther pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Wah, ini raja luar biasa, saudara. Dari India sampai ke Ethiopia, itu daerahnya panjang. Dia memegang wilayah itu. Dia memegang kurang lebih ada 100. Ayat 2. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros, agak susah namanya, Ahasiweros bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam benteng Susan. Di sini dia punya kerajaan kurang lebih 127 ayat 1. Ini kurang bagus ya. 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Wah, besar, saudara, kerajaannya besar ya. Nah, di situ salah satu ada sini seorang perempuan, yaitu namanya Esther. Dia adalah budak
bangsa Yahudi yang waktu itu dia itu dijajah oleh raja ini, saudara. Tapi aneh, saudara. Ini Esther bisa terpilih menjadi ratu. Aneh. Kalau bukan Tuhan siapa? Nah, ini Esther ini karena dia seorang yang percaya, saudara. Seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kasih kepada raja supaya raja bisa memilih dia. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Satu hari, saudara, ada kejadian yang mematikan, kejadian yang fatal sekali untuk bangsa Yahudi karena Mordekai. Saudara tahu Mordekai itu adalah pamannya Esther, saudara. Dia itu ada perselisih dengan Haman, dengan seorang bawahannya raja, ya seperti kalau sekarang jenderal, ya. Nah, dia berselisih dengan Haman, saudara. Dia nggak mau tunduk sama Haman. Nah, dia nggak mau memberi hormat kepada Haman, sehingga Haman dia sakit hati, saudara. Apa yang terjadi? Haman dia ingin membunuh, bukan saja membunuh Mordekai, tetapi dia ingin membunuh seluruh bangsa Yahudi yang ada di wilayah raja ini, saudara. Itu besar bangsa itu. Itu bangsa yang memang orang Yahudi waktu terpencar, saudara. Bangsanya besar sekali, di mana-mana wilayah di mana ada. Nah ini dia mau dibunuh, saudara. Apa yang dilakukan oleh Esther, saudara? Dia hanya berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan membela dia, saudara. Sehingga bukan bangsa Yahudi yang dibasmi oleh Haman, tetapi Haman yang malah dia yang digantung. Karena apa? Tuhan membela dia. Aneh, saudara. Ini kejadian ini bukan kecil, saudara. Ini seluruh orang Yahudi, seluruh wilayah yang 127 wilayah ini mau dibasmi sama Haman. Karena dia mau berdoa bangsa ini, saudara. Wah, makanya doa itu luar biasa. Kalau saudara mempelajari, saudara baca di rumah kisahnya Esther, wah luar biasa. Saya melihat itu, saya membaca, wah kuasa doa, puasa, menghampiri Tuhan, tangan Tuhan bekerja. Gak kepala takut, dibela oleh Tuhan itu, dibela. Makanya doa itu gak bakal percuma kalau saudara kuat berdoa, kalau saudara sering berdoa, gak bakal percuma, saudara. Saudara akan menjadi berhasil, sukses itu. Kehidupan saudara pasti diberkati oleh Tuhan, pasti. Saya alami, saudara. Bukan saya mengagungkan, saya enggak, saudara. Waktu saya umur 40-an, saya ini sakit-sakitan. Karena saya salah makan obat, jadi saya sakit. Badan saya ini lemah sekali. Selama 6 tahun saya lemah. Saya nggak bohong, saudara. Kenapa saya bisa bertobat? Karena saya lemah. Badan saya benar-benar sakit waktu itu. Sampai saya mau meninggal, saudara. Ternyata tahun 85 ketika saya bertobat, saya belajar berdoa, saudara. Saya berdoa sampai hari ini. Beda, saudara. Beda ini terus terang ya, tubuh saya ini beda. Makanya anak-anak, saya masih bisa ngangkat marah segala macam. Beda, saudara. Makanya ada doa itu, ada kuasa di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Saya nggak bohong, saudara. Kalau saya ngomong nggak bohong. Aneh, saudara. Ini badan tuh nggak terasa apa kayak wah saya udah tua lah, udah umur nanti sebentar lagi. Enggak, saudara. Biasa aja. Mau Tuhan mau panggil mau apa tenang. Aneh sekali. Jadi nggak ada ketakutan, ada damai sejahtera, benar-benar damai sejahtera. Ada keamanan dalam hidup ini. Seperti sekarang kejadian ini, corona ini, saya nggak takut, saudara. Saya nggak takut. Kenapa? Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan iya dan amin, saudara. Saya akan memberikan satu ayat yang luar biasa. Yang Tuhan sendiri dia berdoa kepada Bapa. Apa yang Tuhan mau untuk hidup kita? Seorang yang percaya, saudara, yang selalu berdoa mencari Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17. Ayat 15.
Yohanes 17 ayat 15. Makanya saya berani, saudara. Nah ya, tapi kita jangan sekarang ada corona, kita semua kita mau jago-jagoannya ngedeketin orang yang sakit, jangan itu. Tapi kita jaga, saudara. Harus pakai masker, pakai dah. Harus jauh, jarak jauh, nggak apa-apa, ya. Tapi ini doa ini luar biasa, saudara. Tuhan itu membela kita luar biasa sekali. Dia sayang sama saudara dan sama saya, sama semua orang yang percaya, dia sayang. Nih ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mau kita ini sama Bapa diambil mati. Dengan secara kasarnya, baca ini saudara. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuh, kita dilindungi, saudara. Luar biasa kan? Ini doa Tuhan. Ini pasal 17 itu doa Tuhan. Untuk umatnya, untuk saudara dan saya. Saya melihat ini, kenapa saya tidak mencari Tuhan? Dia menjamin hidup kita, saudara. Kenapa kita tidak mau setia? Kenapa kita tidak mau berjuang hanya dengkul? Karena duduk di situ berapa jam nggak bayar duit lagi. Kita dilindungi, kita dijagai, kita diberikan keamanan. Kenapa nggak mau? Nah makanya saudara, orang yang berdoa itu kebanyakan malas. Karena apa? Soal diserang sama setan. Supaya apa? Badan kita lemah. Kita mau menghadap dengan Tuhan, dia enak. Dia enak, saudara. Tinggal sama dia. Kita tinggal ditapokin aja. Nah ini kita harus tahu, saudara. Saya memberitahu kepada saudara. Nah, kenapa, saudara? Tuhan ingin supaya kita ini berdoa, berhubungan baik dengan Tuhan. Kenapa? Kita lihat kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya baca ya langsung ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Ketika Tuhan dia membuat manusia, Adam waktu itu, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang Tuhan mau, yang Tuhan dia menciptakan manusia, kita serupa dengan siapa? Dengan Tuhan. Gambar kita ini dengan Tuhan, saudara, sama. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia itu dibohongin sama iblis, saudara. Karena dia memakan buah, saudara tahu kan? Ceritanya, saudara tahu kisahnya bagaimana, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Karena dia mengambil buah, saudara, melanggar firman. Dan kemuliaan Tuhan tidak ada. Jadi dia jatuh di dalam dosa. Dan yang ada kemuliaan siapa? Kemuliaan setan. Saya jelaskan, saudara. Jadi kemuliaan dunia yang ada, bukan kemuliaan Tuhan lagi. Jadi rupa gambaran yang sudah jatuh di dalam Tuhan itu seperti setan. Karena setan ingin manusia yang jatuh itu gambarnya seperti dia, rupanya seperti dia, kelakuannya seperti dia. Benar nggak? Coba orang dunia, saudara, kelakuan sebelum saya mengenal Tuhan, kelakuan saya seperti setan. Marah, jealous lah, ngambek lah, bersinggung sendiri. Awas lu, oh betul. Lu tahu nggak siapa aku? Oh, nggak tahu sih, ya itu manusia sebelum mengenal Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita ini kembali lagi seperti gambarannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak datang, kita nggak bakal tahu gambarannya seperti siapa. Oh seperti Tuhan itu seperti siapa? Nggak tahu, saudara. Makanya Tuhan Yesus datang, dia firman menjadi manusia, ada rupanya, ada pekerjaannya, ada aktifnya, dia ada apa yang dilakukannya, saudara. Nah Tuhan itu mau kita seperti dia,
Makanya Rasul Paulus mengatakan kita ini adalah suratan Kristus, gambaran Yesus. Ada lagunya kan? Oh, mau sepertimu Yesus, ada kan? Ya. Nah ini orang Kristen, orang yang percaya gambaran itu seperti Yesus. Nah bagaimana kita bisa seperti Tuhan Yesus? Ya itu hubungan baik dengan Dia. Bagaimana hubungan baik dengan Tuhan? Apakah kita cari ke ini Israel? Wah, nyari Tuhan Yesus, Yesusnya nggak ada. Nggak ada, saudara. Nah bagaimana kita bisa serupa dengan Dia? Yaitu doa. Berhubungan dengan Dia, saudara. Doa setiap hari. Untuk apa? Pengenalan akan Dia. Setiap hari supaya kita bisa kenal. Apa kemauannya? Apa rencananya? Bagaimana hatinya terhadap saudara? Terhadap saya. Nah dengan doa, saudara. Jadi ada hubungan antara kita dengan Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapatkan. Ini Tuhan sendiri, saudara. Dia menyuruh kita supaya kita berdoa. Bahkan di situ ada pelajarannya. Doa Bapa kami, betul nggak? Nah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu seperti di bumi ini seperti di langit. Itu saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Maksudnya apa? Supaya kita kembali lagi gambaran kita seperti Dia. Jadi Tuhan mau memulihkan lagi, saudara. Kita dikembalikan lagi supaya serupa dengan Allah, dengan Bapa. Melalui siapa? Yesus. Makanya Tuhan berkata, jelas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa. Tidak ada seorang yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak serupa dengan Bapa, tidak bakal sampai. Jadi saudara, kita harus berdoa. Harus selalu ada hubungan baik dengan Dia. Nanti Dia yang akan memberitahu saudara apa yang kita harus lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini Dia yang mengatur. Jadi gambaran kita seperti Dia. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak bisa melakukan. Sekalipun kita baca firman, kita tidak bisa. Kenapa? Contohnya perjanjian lama, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, mereka nggak bisa seperti Tuhan Yesus. Mereka nggak bisa menerima Yesus sebagai jaminan hidup mereka, nggak bisa. Jadi kita, saudara, ini yang Tuhan mau apa? Kita hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh, supaya kita sama dengan gambaran Kristus. Itu yang Tuhan targetkan untuk setiap orang yang percaya. Jadi kita ini dikembalikan lagi ke ciptaan yang pertama. Itu ciptaan seperti gambarnya. Nah Tuhan berkata ciptaan baru. Kita harus benar-benar, saudara, bagaimana kita bisa menjadi ciptaan baru? Yang itu berdoa, berhubungan baik dengan Tuhan. Wah, saudara, kalau kita berdoa, kita itu tidak bakal rugi, saudara. Tidak bakal rugi. Tadi yang saya jelaskan Esther, dia dibela oleh Tuhan, saudara. Bangsa Yahudi mau dibantai gitu. Wah, mau dihabisi itu. Ini bangsa Yahudi sampai hari ini, saudara, itu mau dihabisi. Kenapa? Saudara harus tahu, setan itu dia tidak mau sampai seluruh dunia itu manusia hidupnya itu seperti Tuhan Yesus. Dia tidak mau, saudara. Karena Tuhan, Dia yang berkarya sekarang di seluruh dunia ini. Nah Tuhan itu dari bangsa mana? Bangsa Yahudi. Dia yang menjadi berkat, saudara, untuk dunia ini. Makanya dia selalu orang Yahudi itu dibantai. Itu zaman kalau saudara melihat sampai hari ini, saudara, mereka itu mau dibantai semua, mau dihabisin. Supaya apa? Mesias sudah datang. Karena Tuhan berjanji Dia yang akan datang kembali. Makanya dibantai sampai hari ini. Terus dihalangi semua rencana mereka mau digagalkan. Karena apa?
rencana mereka itu seperti rencana Tuhan. Nah, kita juga anaknya saudara. Kita mempunyai rencana untuk menyambut Tuhan kedatangan yang kedua kali. Selalu dibantai, selalu dijauhi. Supaya apa? Kita jangan mau. Jadi, supaya kita hilang. Dia nggak mau kita menjadi rubah kita itu seperti Tuhan Yesus. Dia tidak mau. Dia maunya kita hilang aja. Rubah kita biar seperti dia. Makanya orang yang berdoa terus terang, kalau kita tidak, kita nge-push, kalau tidak kita mengejar, saudara, kita jangkau diri, susah itu berdoa. Apalagi musim sekarang, waduh enak bener tidur, saudara. Bener nggak? Enak tidur, Pak. Ya? Udah kita udah bangun, Tuhan sebentar lagi dah. Baru jam 5. Tuhan sebentar lagi. Tahu-tahu udah jam 6 dibangun lagi. Oh Tuhan, baru jam 6 sebentar lagi. Belakangan pelabas. Nggak doa. Nah ini setan saudara, dia pegang kita terus. Dikasih keenakan. Nah, bagaimana kita bisa berdoa? Tuhan luar biasa. Diusik sama Tuhan. Ini kan masalah. Kalau ada masalah, ada kesusahan, Tuhan, tolong dan jangan, saudara. Sebelum kesusahan datang, kita pakai payung. Itu kita doa tiap hari. Pakai payung, saudara. Kalau hujan datang, nggak basah. Kita nggak bakal pernah ketimpa. Karena apa? Ada naungan. Ada penjagaan, saudara. Waduh. Saudara, kita lihat itu Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal 13. Ini benar-benar ajaib. Jangan nggak percaya saudara, tapi saya percaya, luar biasa percaya selalu. Ayat, kita mulai ayat Kisah Rasul 13. Ayat yang ke-1 ya. Pada waktu itu dalam jemaat 12 bukan 13. 12. Ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus. Jadi saudaranya Yohanes dibunuh, saudara. Yaitu saudaranya Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 teguh. Berarti penjagaannya keras, nggak bisa berebut gitu. 4 teguh, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia dihadapkannya ke depan orang banyak, mau dibantai, mau dibunuh nih Petrus. Tapi ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Ini jemaat mendoakan, saudara. Tuhan tolong. Ini muridmu keluarkan, tolong Tuhan. Tuhan bela. Ayat 6 saudara. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, itu mau dibantai saudara Petrus. Ini benar-benar udah mau di depan, saudara. Yang memenjarakan itu Herodes, raja ini. Udah nggak bisa lari, saudara. Nggak bisa lari. Tapi luar biasa. Kita teruskan, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, tidur di antara orang prajurit dijaga itu. Mungkin prajuritnya nggak tidur, saudara. Tapi bisa jadi tidur. Karena apa? Tuhan bekerja di antara 2 orang prajurit dengan 2 rantai. Dirantai lagi. Nah, selain itu prajurit pengawal sedang
berkawal di buka pintu. Ada yang menjaga lagi di depan pintu, saudara. Di sini sudah dijaga oleh 2 prajurit, di depan ada lagi 2 pengawal. Wah, susah nggak keluarnya? Susah. Udah, ini mah nggak bisa, nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan. Tapi ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka bergugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu, ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan luar biasa. Bebas. Ini saudara, orang yang berdoa, orang yang didoakan, ada kuasa itu. Kalau enggak Petrus, innalillahi. Tapi dia bisa hidup, saudara. Saudara jangan nggak percaya. Banyak itu terjadi. Orang yang sakit bisa baik itu. Banyak itu. Dengan doa, saudara. Kelihatannya, wah sepele. Tapi luar biasa kuasanya. Saudara bisa diubahkan, bisa hidup begini, bagaimana? Ada yang mendoakan saudara. Mungkin orang tua saudara, mungkin teman saudara. Mungkin saya mendoakan saudara tiap hari. Makanya saudara bisa berubah. Saudara bisa nurut, duduk di sini. Kenapa? Dasar yang berdoa itu. Tangan Tuhan bekerja. Nggak gampang, saudara. Mau menjadi seorang yang menurut, seorang yang mau mendengarkan firman Tuhan, seorang yang mau melayani, nggak gampang itu. Nggak gampang. Saya beritahu seperti Mila itu sama cowok, nggak gampang. Dia tiap hari masak ini, itu pekerjaan berat, saudara. Pagi-pagi harus bangun, ya. Semua satu kopi harus turun tangan, nggak gampang, saudara. Saudara juga angin gede gini bisa masuk ke sini, nggak gampang. Angin, wah takut masuk angin saya. Nggak gampang, kenapa? Saudara bisa ada di sini, ada yang mendoakan. Kuasa Tuhan yang memegang saudara. Itu, saudara, makanya doa itu luar biasa. Luar biasa sekali, saudara. Kalau orang yang berdoa nggak bakal rugi. Nggak bakal rugi, saudara. Cuma waktu aja. Dan bosan, itu boring. Hanya itu. Saudara, kalau saudara suruh berdoa, bayar nggak? Saudara suruh berdoa, ini orang Kristen ya, bukan orang yang lainnya. Orang Kristen, saudara kalau berdoa bawa buah nggak? Saudara mau berdoa bisa ke pasar dulu nggak? Bawa barang-barang buat Tuhan. Malah Tuhan yang ngasih. Amin. Tuhan yang memberkati. Saudara, kita jangan terus terang. Kita harus cerdik seperti ular dan lurus seperti merpati. Benar itu Tuhan. Bagaimana kita bisa cerdik, saudara? Itu kita harus melalui doa. Kalau saudara berdoa ya, nanti saudara tahu, oh Tuhan, kok saya berdoa minta ini kok saya dikasih. Oh Tuhan, saya perlu ini kok diberikan. Oh Tuhan, saya minta pertolongan kok ditolong. Dan itu kelihatan, saudara. Itu step by step ya. Tahap demi tahap itu ada, saudara. Kita merasakan itu. Nah ini yang menjadi kekuatan bagi hidup saudara. Dan hidup saya itu kekuatan, saudara. Tapi kalau saudara tidak ada pengalaman, mana bisa kuat? Mana saudara bisa percaya? Nggak bisa itu. Makanya harus masuk di dalam rencana Tuhan, hidup doa. Doa. Harus kita berdoa, saudara. Maka orang banyak yang kecewa, saudara. Hidup ini benar-benar aneh. Aneh sekali, saudara. Sorry nih, saya bukan menyinggung ya. Itu aneh. Manusia itu paling aneh, saudara. Paling susah diperhatiin, paling susah, saudara. Seperti apa?
yang maksud saya, jadi kita mau menebak tuh susah ini tebak. Ya, wah ini orang kelihatannya baik, bisa selamanya baik. Enggak, saudara. Kalau bukan Tuhan nggak bakal baik selamanya. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya akan memberitahu kepada saudara. Ya, di Australia ini orang yang pacaran itu paling banyak. Paling banyak, yang kumpul kebo paling banyak. Mereka yang kawin juga banyak, saudara. Banyak orang Australia, coba lihat. Kalau sudah pacaran, wah nggak malu-malu jalan juga, pelukan, ya orang kayak burung juga kawan, saudara. Kalau saya pun lihat burung nggak ada yang pelukan di jalan, ya. Tapi manusia bisa pelukan, ya. Saudara lihat kan? Tapi aneh, saudara. Perceraian paling banyak. Aneh. Paling banyak perceraian. Tapi banyak yang pacaran, banyak yang bercerai. Aneh sekali. Makanya itu nggak bisa ditebak, saudara. Kelihatannya waduh, ini bisa seumur hidup sampai kakek-kakek, nenek-nenek pasti bergandengan tangan. Ternyata baru 3-4 tahun bisa cerai. Bisa-bisa, itu aneh. Jadi nggak bisa ditebak, saudara. Hanya satu cara. Bagaimana kita bisa awet? Doa. Tuhan yang mengatur hidup kita, saudara. Kita bisa sampai awet, sampai tua, sampai nenek-nenek, sampai berpisah. Salah satu itu pasti. Kenapa? Tuhan yang ngatur itu. Kita diatur Tuhan. Kita mau marah sama istri nggak bisa. Ayatnya bilang apa? Kasihlah istrimu, bukan bilang taboklah istrimu. Nggak ada tulis begitu. Tapi di tempat lain ada, saudara. Kalau istri nggak setia, pukul aja. Ini nggak ada, saudara. Di mana ada tulisan? Pukul istrimu kalau dia ngelawan. Ada. Tulis apa di situ? Kasihlah istrimu. Amin. Ya, istri. Ada yang istri mau ngeracun suami kan nggak ada. Tunduklah pada suami seperti kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan yang ngatur, saudara. Tapi kalau kita yang ngatur sendiri, wah habis. Bagaimana kita bisa taat? Doa. Jadi kita ada hubungan dengan Tuhan, saudara. Kita tahu Tuhan maunya apa. Tuhan maunya apa di dalam hidup kita? Tahu, saudara. Kalau kita tidak tahu, wah cilaka itu. Cilaka, saudara. Nah, kebanyakan ya, terus terang, saya sebelum mengenal Tuhan sampai seperti hari ini, saudara. Ini saya itu blank, saudara. Blanknya apa? Kelihatannya saya beribadah, kelihatannya saya berdoa, tapi saya belum mengerti, saudara, kehendak Tuhan. Jadi yang saya pakai itu kehendak sendiri. Wah, ini harus begini Tuhan, harus begini. Jadi saya mengatur Tuhan, saudara. Jadi hidup saya itu bukan diatur Tuhan, tapi mengatur Tuhan. Wah, kalau ini, wah saya nggak senang. Tapi sekarang setelah mengenal Tuhan, oh iya, ini saya nggak seturut dengan Tuhan, tahu, saudara. Wah ini dia sejalan dengan Tuhan, tahu. Kalau ada apa belok sendiri tahu, benar nggak? Tahu nggak? Tahu. Itu kalau kita yang selalu berhubungan dengan Tuhan pasti tahu. Tuhan lagi negor kita tahu. Kita duduk di gereja juga, lagi duduk begitu ada firman, kok ini buat saya ya, tahu. Tapi kalau tidak ada hubungan sama Tuhan, masih dikeluarkan. Paling pikirannya wah ini bukan buat dia. Itu. Kenapa? Nggak peka, nggak tahu, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau ada hubungan dengan Tuhan, tahu. Terus terang, saya terus terang kepada saudara semuanya. Saya tahu keadaan istri saya. Tapi dulu saya nggak tahu. Tapi sekarang saya tahu keadaan anak-anak saya tahu. Saya tahu, saudara. Oh ini anak mengasihi Tuhan atau enggak? Ini anak dijaga Tuhan atau enggak? Istri saya dirubah Tuhan atau enggak? Saya tahu, saudara. Saya akan bersaksi kepada saudara. Ya. Ini ada 2 kesaksian. Dulu rumah saya di Patspol, di Jalan Christian Road nomor 54.
Itu 2 rumah. Di depan rumah saya, rumah kayu. Yang di belakang itu rumah batu, rumah tembok maksud saya. Nah ini piano, saudara, ini keyboard nih, saya baru beli. Itu rumah saya ditaruh di depan di ruangan tamu. Di situ ada kaca besar. Itu ada hordengnya, saudara. Hordengnya itu cara. Kalau orang lihat kaca itu kelihatan ada keyboard, ada yang kelihatan sekali. Oh, di situ ada keyboard. Itu masih baru, baru beli, kurang lebih sebulan. Nah, udah gitu di belakang, saudara, ya. Di belakang tuh ada rumah. Satu hari ada maling masuk datang. Bukan ambil keyboard saya, saudara. Dia masuknya yang ke belakang, rumah belakang, saudara. Yang di belakang yang dibobol. Rumah saya padahal gampang, itu kayu, tinggal di jejak aja udah roboh. Tapi dia ngambil ini aneh, saudara. Pasti itu bang, itu untuk pencuri itu dia dulu pasti. Tapi aneh, saudara. Saya di situ bersyukur. Malaikat Tuhan pasti menjagain. Saya potong pun gak ada yang hilang. Aneh. Tapi yang di belakang itu banyak barang yang hilang, saudara. Sampai dia tanya sama saya, kamu lihat orang nggak masuk ke sini? Saya bilang, nggak tahu, nggak ada. Memang saya suka keluar, saudara. Ya, itu barang saya ini pada hilang. Hah? Saya lihat di rumah nggak ada yang hilang, saudara. Aneh itu. Itu terus satu itu kesaksian. Kedua kesaksian kedua ya. Ini anak saya yang sudah kesini tuh, si Sam. Sama sekarang udah berkeluarga. Dulu belum keluarga, saudara. Waduh, saya pusing. Saya pusing sekali lihat kan. Saya terus sempat, dia kena morfin. Kenapa tahu? Waduh, ngisep. Dia ngisep. Oh, ini bank kredit saya, saudara. Saya kredit di Citibank 12.000, saya dikasih 13.000, saudara. Dia ikut namanya. Ya saya bego lagi. Ya udah, bukan nama-nama ya berdua ada apa. Duitnya dipakai 12.000 lebih, saudara. Saya yang bayar. Silakan lah. Ya, tahu, oh, sampai saya marah. Dan saya harus tanggung ke bank, duit nggak ada lagi. Waduh, benar-benar. Itu waktu itu saya kepayahan. Lihat anak itu kepayahan. Sampai saya doa terus. Saya doa. Satu hari, saudara, itu rumah saya, dia tahu. Ya, rumah saya itu pernah ke sana belajar, pernah ya. Itu Kristen Road sepi, jalan buntu itu. Saya di yang paling belakang dekat buntu itu. Nah di situ jalan, di situ ada orang yang suka ngebut mobil. Malam tuh wah muter-muter, namanya siksak. Wah itu anak saya itu dia kalau kecanduan suka keluar dia beli, nyari itu barang. Itu setahun dia kecanduan, dia keluar. Dia jalan, ini lampu tapi dia jalan, ini trotoar, dia di pinggir jalan karena sepi jam 2 pagi dia jalan, dia mau ketemu temennya, dia lagi jalan, itu mobil siksak, wah siksak dia lagi jalan tangannya, kena mobil, itu mobil menghantam ini pilar batu itu, hancur itu pilarnya. Anak saya tangannya hanya kehajar gini. Gak apa-apa, saudara, cuma sakit aja. Dia pagi-pagi ngasih tahu sama saya. Saya kaget. Saya bilang, wah yang benar, lu gak apa-apa? Enggak, Pak, lihat itu temboknya. Saya lihat tetangga sih, soalnya dilihat temboknya hancur, mobilnya di situ. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Kalau nggak ada hancur, saudara, itu daging bisa pada pecah semua. Itu saking kerasnya itu mobil. Itu bisa ketempel sama batu itu, sama pilar. Sampai saya, Tuhan, terima kasih. Saya nangis di situ, saudara. Karena kasih Tuhan itu. Itu anak selamat karena kamu nggak ada sekarang. Saya bersyukur, benar-benar bersyukur. Kenapa? Doa. Saya mendoakan tiap hari, Tuhan, anak saya jagai Tuhan, si A, si B, semua saya doakan. Itu jagain, saudara. Dia nggak cedera, cuma tangannya sakit sedikit. Dia hantam sama mobil. Sampai saya di situ, wah Tuhan, terima kasih.
Terima kasih. Saya doakan saudara, dia rubah. Sampai sekarang dia mau ke gereja. Awas keluarganya saudara. Kalau bukan Tuhan siapa? Saudara, untung itu. Kalau anak saya dibiarin jeksi dia, udah nggak ada nyawa lagi. Kalau dia main jeksi masuk saya tiap hari saudara nangis itu. Tuhan jaga dia, lepaskan dari segala ini morfin, sabu, wah penting sama saya. Temennya lagi datang ke sini saudara, temennya ke sini sama saya didoakan. Rubah lagi sekarang, udah punya keluarga. Wah Tuhan itu baik saudara, baik sekali. Jadi saudara, kita pasti dibela sama Tuhan. Satu lagi saudara, kesaksian saya. Saya hari Minggu itu, saya mau ke gereja. Gerejanya di situ tuh di Botani Road. Dulu Pak Peter di situ dia buka gereja. Saya suka bantuin di situ. Saya, istri saya sama teman saya berdua. Itu 4 orang. Saya yang nyetir saudara. Itu dari rumah di Pancua. Saya dibuat seat 6 sama. Di seat 6 itu ada stopan ini antara seat 6 sama jalan apa tuh ya, yang sebelum ke Princess Highway. Saya lagi ngobrol sama dia, enak lah ngobrol sama teman, ya sama teman sini saya ngomong mau ke gereja tuh. Ini stopan saudara, stopannya merah. Saya lagi jalan 50-an, gitu. Di sana ada taksi saudara. Taksi lewat itu kan dia hijau. Saya begitu, saya lihat taksi. Sini teman saya bilang, cek, awas. Saya udah nggak bisa lagi cepet, saudara. Digas sama saya, itu si taksi, terus dia bilang, aduh saya bilang, terima kasih, kalau saya mati 4 orang, istri saya, teman saya pun, istri saya saksi, di sini saudara. Aduh saya terima kasih. Sampai hari ini, kalau saya nggak ada di gereja ini, saya bukan masih berbuka gereja. Itu Tuhan, saudara. Udah salah dibela lagi. Itu salah saya, saudara. Mereka dihajar sama saya. Bukan sengaja saya, karena ngobrol lupa. Tapi sama uang nggak suka lupa, saudara. Sama ini bisa lupa. Bener nggak? Kita manusia begitu, saudara. Sama duit nggak lupa. Tapi sama ini bisa lupa. Dari ngobrol sama duit nggak lupa, pasti dikantongin kan. Tapi ini ya aneh, saudara. Itu Tuhan. Makanya saya terus terang selalu saya bersyukur sama Tuhan. Ini nggak tahu saudara apa yang akan terjadi. Waktu itu saya mau ke gereja, senang saudara, berbahagia. Tapi nggak tahu di jalan ada maut. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Saya nggak pernah terus terang nggak bersyukur tiap hari. Makanya kalau ada lagu bersyukur, saya selalu bernyanyi bersyukur. Kenapa? Dia baik, saudara. Ini nyawa itu di tangan dia, saudara. Jangan kita ini, males, jangan. Nggak bayar kok doa. Ada yang bayar doa? Saya komplain sama Tuhan. Ada nggak? Nggak ada yang bayar, saudara. Kalau saudara doa bayar, saya komplain sama Tuhan. Tuhan saya nggak bayar, kok dia sudah bayar. Makanya, untung saudara. Kita satu lagi, ayat kok nggak bisa. Yakobus pasal yang ke-5. Wah, ini luar biasa ini Yakobus. Ini Yakobus ini dia adalah saudaranya Tuhan Yesus. Yang Yakobus saudaranya Yohanes sudah mati, saudara. Itu dibunuh sama Herodes. Tapi ini saudaranya Yakub, ya Tuhan Yesus, namanya Yakobus. Dia itu nggak percaya kalau dulu sebelum dia menjadi hamba Tuhan, dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Padahal kakaknya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, dia nggak percaya, saudara. Kalau saudara nggak percaya dalam Yohanes pasal yang keberapa, ke 9 atau 10, coba saudara baca. Dia nggak percaya. Ini namanya Yakobus ya. Dia nggak percaya. Tetapi di dalam suratan Yakobus dia benar-benar percaya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia
kembali ke Bapak. Dia percaya, saudara. Dia menulis ini. Wah, ini suratnya luar biasa. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 mulai ayat 12. Di sini dikatakan, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Wah, ini pengajar, dia seorang yang tidak percaya bisa mengajar demikian. Ini saudaranya Yesus. Di situ ada saudara laki-lakinya dan perempuannya. Kalau saudara baca ini pasti saudara ketemu di dalam surat Injil Yohanes, pasti saudara. Ayat 13, dia bisa bercerita luar biasa. Dia bisa memberitahu tentang rahasia Tuhan. Dia luar biasa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kita disuruh berdoa. Saudara, kalau ada yang menderita, berdoa. Kalau ada yang menderita, berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Disuruh menyanyi. Berdoa, bernyanyi. Wah, luar biasa ini. Ayat 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Nah, jelas saudara, kita perlu doa. Dia berkata kalau ada orang yang sakit, hendaklah para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Wah, ini kuasa doa, saudara. Kuasa yang luar biasa, kuasa langit dan bumi. Kita berdosa diampuni, selamat. Jadi kita kalau berdoa kita diselamatkan, kita disembuhkan, ya, kita diberikan segalanya itu berkat. Saudara, ada yang berdoa, Tuhan, saya berdoa kepadamu, ini rumah saya kasihkan kepada Tuhan. Nah, ada nggak? Tapi saudara, Tuhan berikan saya rumah, betul? Malah minta. Saya belum pernah ada yang berdoa, kamu doain kan? Tuhan, saya akan memberikan rumah buat engkau. Nggak ada, saudara. Ya mungkin ada lah, seluruh dunia mungkin ada orang kaya ya. Tapi saya belum pernah dengar di sini. Paling minta banyak di sini. Makanya doa ini ada. Nah, di sini kalau diteruskan ya, di sini kalau diteruskan, wah luar biasa saudara. Dia menceritakan tentang Elia. Ayat yang ke-17. Wah Tuhan, terima kasih. Dia berkata Elia adalah manusia biasa, seperti saudara dan saya. Manusia biasa. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama saudara. Dia sama. Nggak ada bedanya. Ini Yakobus dia menjelaskan sama sekali sama. Sama seperti kita. Yaitu ada kemuliaan Tuhan. Sama. Ya, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, kalau saudara melihat 3 tahun 6 bulan, biasa aja. Oh saudara, 3 tahun 6 bulan. Jadi jangkanya pendek atau panjang? 3 tahun 6 bulan. Setahun 365 hari. Kali 3 berapa? Ditambah lagi 6 bulan. Berapa lama? Berapa lama saudara? Maka orang kepada minum itu. Tenggorokan pada kering semua itu. Benar, 3 tahun 6 bulan saudara. Tukang es nggak ada itu. Itu jus segala macam nggak ada saudara. Minuman itu nggak ada. Wah, ini 3 tahun 6 bulan tuh
sungai juga kering, saudara. Kuda banyak yang mati pasti. Ayam semua pada mati, manusia juga banyak yang mati. Tapi luar biasa, saudara. Luar biasa. Lalu ayat 18, ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, itu kuasa Tuhan. Yakobus berkata bahwa Elia sama dengan kita, berarti saudara dengan Elia itu sama. Benar? Elia sama dengan kita, jadi kita dengan Elia sama nggak? Ini rahasia. Ini. Sekali lagi ya, ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dia seperti kita, jago doanya, luar biasa didengar Tuhan. Dan sekarang kita seperti Elia. Ada yang lain? Beda? Saudara beda nggak? Enggak sebenarnya. Cuma kenapa beda? Saudara yang membedakan sendiri. Benar? Oh, sama seperti Elia. Tapi di sini ayatnya mengatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sama. Ini Tuhan yang ngomong sama. Seperti kita. Tapi kita menganggap sama seperti Elia. Berarti saudara ini orang-orang yang benar-benar diurapi. Kita ini orang-orang yang beruntung, diurapi oleh Tuhan untuk menyembuhkan, minta kesembuhan, untuk membebaskan orang yang terikat, untuk meminta berkat pada Tuhan. Ini saudara. Makanya kita ini tidak bakal susah. Kalau kita tahu tidak bakal susah, kita selamat pasti. Elia naik surga, dijemput sama kereta kuda, saudara, kereta emas. Di sini dikatakan Elia sama dengan kita bisa nggak dijemput sama Tuhan? Saudara pasti bilang saya nggak bisa. Karena apa? Kita yang membuat nggak bisa. Jadi kita harus sama seperti Elia, saudara. Kejar itu panggilan Tuhan. Doa setiap hari, Tuhan berkati saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan jadikan saya sukses. Pasti sukses kan? Pasti. Hari ini saudara, mari kita bersama-sama. Jangan pikirkan itu corona, saudara. Pikirkan yang di atas, kata Tuhan. Kata Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah yang di atas. Jangan memikirkan yang di bumi. Kalau yang di bumi ini, waduh, cilaka, saudara. Cilaka. Kita mau bebas nggak bisa. Kita mau sukses nggak bisa. Karena apa? Tertekan oleh keadaan dunia yang sekarang sudah kacau. Pikirkan yang di atas. Tambah lagi ya. Di dalam Kolose 3 ayat 2, kalau tidak salah. Ini Rasul Paulus dia mengajarkan. Kolose 3 ayat 2. Nah, apa kata firman Tuhan? Apa? Pikirkanlah corona setiap hari. Salah nggak saya? Apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan, saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu memberkati saya. Itu dia yang dipikirkan. Tuhan kesehatan, keselamatan, bersyukur. Ini dia yang paling menghabiskan. Filipi. Kitab Filipi. Ini adik kakaknya mungkin ya. Sebelum Kolose. Filipi pasal yang ke-4 kalau tidak salah, ayat yang ke-8 kalau tidak salah, atau 5 yang ke-8. Iya, 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Saudara benar? Dibenarkan Tuhan. Benar kan?
Semua yang mulia, saudara mulia nggak? Mulia. Saya mulia, saudara. Semua yang adil, saudara adil nggak? Adil. Semua yang suci, saudara suci nggak? Suci, saudara. Sudah dibasuh oleh darah Yesus. Semua yang manis, saudara manis. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita memikirkan yang baik semua. Bukan yang ada di dunia ini. Waduh, si Anu mati. Aduh, si Anu kena corona. Aduh, si Anu. Waduh, si Anu. Aduh, pusing, saudara. Pusing. Stres sendiri. Pikirkan ini. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Waduh, saudara. Semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkan itu semua. Saudara pasti berhasil. Pasti, saudara. Amin. Mari saudara, kita hampiri Tuhan. Semuanya main musik maju ke depan. Jadi mulailah saudara, kita mencari Tuhan, kita berdoa. Jangan malas kalau berdoa. Karena doa ada kuasa. Saudara akan menarik Tuhan. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan berkata, berseru, aku akan menjawab. Aku akan memberitahu hal-hal yang tidak terpahami, yang tidak diketahui saudara. Dia akan memberikan rahasia yang luar biasa. Amin. Saudara, kita berdoa. Thank you, Lord. Thank you, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Satu penyembahmu. Mari kita berdiri. Rohmu bekerja. Pandang ke
Tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur Kau memberkati, memelihara seperti biji matamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Bahkan nama kami ada di telapak tangan-Mu, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak. Sungguh aku bersyukur, Tuhan. Tuhan, kami mau setiap hari bersyukur padamu, karena Kaulah segalanya. Yesus dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bangga. Kami bangga dipilih oleh Engkau, Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Sungguh Tuhan, terima kasih. Dengan apa Tuhan kami bisa membalas kasih setia? Kami hanya bersyukur, selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Kami ada semua adalah anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang telah mati untuk kami, Tuhan. Bapa, aku memohon, urapi setiap kami, Roh Kudus urapi, bahwa kami itu selalu berdoa, bersyukur kepadamu, karena Engkaulah segalanya. Di dalam kehidupan ini, Engkaulah jaminan hidup kami, Tuhan. Keselamatan, berkat, semua kesehatan, kesembuhan, bahkan apa yang kami perlukan, Kau sediakan. Kami percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah, Tuhan Yesus, membedakan di antara kami satu dengan yang lain. Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur.
Kami bersyukur Tuhan, pegang setiap kehidupan kami. Bawa kami, paksa kami, Roh Kudus paksa untuk selalu bersyukur, untuk selalu mencari, yaitu kehendak Tuhan, kehendak Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami serupa dengan gambaran Kristus, supaya kami serupa menjadi anak Bapa yang ada di sorga. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapa, berkati umatmu semuanya. Yang sakit sembuhkan. Aku berdoa Bapa untuk yang sakit Tuhan. Bapa, terutama untuk Ibu Tina, Kau sembuhkan dia. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Kau melakukan mujizat, banyak mujizat Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati bangkit Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Aku percaya Ibu Tina pasti Kau sembuhkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Aku juga berdoa untuk Matthew Tuhan. Aku berdoa untuk mamanya Matthew. Aku berdoa juga Tuhan untuk Ibu Liana yang sedang sakit Tuhan. Kau sembuhkan dia. Untuk Ibu Wilma, sembuhkan Tuhan. Semua yang sakit Bapa. Tidak ada Tuhan perbedaan antara Tuhan anak-anakmu dengan anak-anakmu satu dengan yang lain. Aku percaya mujizat masih berlaku. Mujizat masih ada. Sampai hari ini Kau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kami minta, kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, semua umatmu yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Bapa kami Tuhan. Lebih dalam untuk mengenal Engkau. Mengenal pribadi secara dekat dengan Engkau Yesus, yaitu dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, biar kehidupan kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, yang lemah Kau kuatkan. Mereka yang ragu-ragu Tuhan Yesus, nyatakan kasih setiamu, nyatakan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu hidup di dalam pikiran kami, dalam hati kami, supaya kami tahu bahwa Engkau menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua Bapa, anak-anak dalam tangan-Mu. Sekali lagi Bapa, yang mereka yang ingin tinggal di Australia, berikan izin tinggal Tuhan. Bapa, mereka yang ingin mempunyai rumah pribadi, berikan rumah pribadi. Mereka yang ingin mempunyai pekerjaan yang baik, berikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan Engkau. Dan Engkau tahu, Engkau mengetahui Tuhan. Tuhan, rancangan masa depan kami. Engkau memberikan rancangan yang terindah, rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, persatukan setiap umat-Mu Tuhan, antara suami dengan istri. Biar mereka Tuhan bisa bersatu, mengasihi, saling Tuhan menghargai. Istri-istri biar menjadi seorang istri yang tunduk pada suami. Begitu juga suami Tuhan, menjadi suami yang Tuhan mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Ubah setiap kami Tuhan, dari yang kecil sampai yang tua. Dan hidup kami tidak sama lagi, tapi sebaliknya hidup kami serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang berkat, yang percaya katakan